Salam, perkenalkan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul pembelajaran yang kami susun, di mana kami akan mempraktekannya di sekolah SD Negeri 3 Plangka, di mana beranggotakan kelompok saya sendiri Kana dan teman saya Elsa. Di mana di dalam modul yang kami susun ini, terlebih dahulu kami mencari identitas modulnya terlebih dahulu, yaitu terdiri dari materi, kelas 1 semester, topik yang akan kami sampaikan, kemudian alokasi waktu, kemudian ada profil Pancasila dan capaian pembelajarannya. Di dalam materi tersebut, kami mengambil materi mengenai pendidikan agama Kristen. Dan untuk kelas 1 semesternya itu kami mengambil fase C, yaitu kelas 5 SD dengan semester ganjil. Topik yang akan kami bawa yaitu mengampuni sesama. Dan untuk waktunya kami mengambil waktu dengan 2 kali 40 menit. Kemudian untuk profil Pancasilanya itu beriman, berakhlak mulia, dan gotong royong. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menerapkan sikap mengampuni sesama dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menyadari bahwa mengampuni merupakan wujud kasih kepada Allah dan sesama manusia. Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu kami mengambil tujuan pembelajarannya melalui cara ABCD, di mana yang pertama yaitu A, yaitu audiens, yaitu audiensnya di sini yaitu peserta didik kelas 5 SD. Kemudian untuk B, behavior, itu menjelaskan dan menunjukkan sikap pengampunan. Kemudian C, yaitu condition, itu melalui pembelajaran Alkitab dan refleksi bersama. Kemudian D, yaitu degree, yaitu dengan menunjukkan contoh nyata sikap mengampuni minimal satu peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian untuk materi pembelajarannya, yaitu terdiri dari dasar Alkitab, nilai Kristiani, kemudian penerapannya. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu lihat di dasar Alkitabnya. Mana di dalam modul pembelajaran ini kami mengambil dasar Alkitabnya yaitu dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Karena di dalam ayat tersebut menceritakan, mengajarkan di situ bagaimana Yesus mengajarkan tentang bagaimana cara mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, itu untuk dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan bersama-sama lihat bagian nilai Kristianinya, yaitu nilai Kristianinya pengampunan berarti melepaskan rasa marah dan dendam kita. Dan Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita umat manusia, mengampuni kita dari dosa, dan pada hari ini kita diajak, terkhususnya murid-murid, untuk mengampuni sesama seperti Kristus mengampuni kita. Memang sulit untuk mengampuni, tetapi kita belajar untuk mengajak anak-anak, untuk mengajak siswa untuk mengampuni sesama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu mengampuni dosa kita. Kemudian untuk bagian penerapan, yaitu penerapannya murid tersebut bisa mengampuni teman yang bersalah, kemudian bisa meminta maaf dengan tulus. Kemudian yang berikutnya yaitu metode dan sumber. Itu metode yang kami gunakan yaitu menceritakan tokoh Alkitab mengenai mengampuni, dan siswa juga diminta untuk berdiskusi mengenai tokoh Alkitab tersebut, dan siswa juga dapat menceritakan pengalaman mereka dalam hal mengampuni. Mana tokoh Alkitab kami yang ambil di sini yaitu mengenai Tuhan Yesus. Di situ kami akan meminta murid untuk melihat apa yang didapatkan mereka dari tokoh tersebut. Kemudian kami juga meminta para siswa atau murid untuk mereka bisa menyampaikan pengalaman pribadi mereka sendiri, bagaimana cara mereka dalam mengampuni, bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi permasalahan atau ketika mereka mengampuni sesamanya sendiri. Kemudian untuk sumber dan medianya, kami bersumber dari Alkitab. Untuk sumber dan medianya yaitu kami mengambil dari Alkitab, video rohani singkat tentang pengampunan, di mana nanti kami akan menampilkan atau memperlihatkan kepada murid mengenai video tentang pengampunan. Kemudian yang ketiga, kami bisa juga
mengajak siswa untuk bersama-sama menyanyi. Dan untuk lagu rohaninya tersebut kami mengambil dengan judul Cinta Yesus. Kita masuk ke tahap. Untuk yang pertama ada penduluan. Tujuan membangun kesiapan belajar dan menghubungkan topik dengan pengalaman siswa. Kegiatan apersepsi, menonton video dan cerita. Aktivitas guru menyapa dan mengajak berdoa. Bertanya tentang pengalaman dalam mengampuni atau memaafkan. Menanyakan video tentang mengampuni, menyampaikan tujuan pembelajaran, aktivitas siswa, menonton video, menjawab pertanyaan, mengumpulkan pendapat. Waktu 10 menit. Untuk yang kedua ada kegiatan, tujuan, siswa memecahkan masalah dan menemukan makna pengampunan. Untuk kegiatan, diskusi kelompok, analisis, tokoh cerita, Alkitab dalam mengampuni. Aktivitas guru, membagi kelompok, memberikan masalah, teman merusak barang tetapi tidak meminta maaf, membimbing diskusi, memberikan kesempatan untuk siswa bercerita pengalaman mereka. Aktivitas siswa, berdiskusi, mencari solusi, menulis hasil diskusi, presentasi, memberikan tanggapan kelompok lain. Untuk waktu 45 menit. Untuk yang ketiga ada penutupan. Tujuan, refleksi dan perencanaan penerapan, kegiatan refleksi simpulan dan tindak lanjut, aktivitas guru mengajak refleksi siapa yang perlu kamu ampuni minggu ini, menyimpulkan pembelajaran, menugaskan jurnal pengampunan, doa penutup. Untuk aktivitas siswa menulis refleksi, menyampaikan pendapat, menyimpulkan, berdoa, waktu 15 menit. Lanjut kita masuk ke tes diagnostik, mata pelajaran pendidikan agama Kristen, kelas 5 SD fase C, topik mengampuni sesama, alokasi waktu 15-20 menit, tujuan tes, mengetahui pemahaman awal siswa tentang pengampunan, tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda, skor maksimal 10. Lanjut kita masuk ke terpaduan dan keunggulan modul. Dalam modul ini, tujuan, materi, metode, media, dan asesmen saling mendukung dapat dilihat selama pembelajaran, di mana dalam pembelajaran hal-hal tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Modul yang telah dirancang ini terdapat beberapa inovasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran adalah berupa lagu rohani, refleksi kelompok. Selama menyusun modul yang kami dapat pelajari adalah bahwa kita sebagai guru harus bisa merancang modul. Menyusun modul bukan hanya soal perencanaan, tetapi bagaimana cara kita dapat mengajar siswa mengenai mengampuni sesama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.